Terima kasih untuk Ayah Bunda masih bersama kami pastinya dalam acara kesayangan kita yaitu Keluarga Sehat, dan masih membahas tema kami yaitu deteksi dini kanker payudara di usia muda, karena kita tahu bahwa kanker payudara ini tidak mengenal usia, segala umur pun bisa mengidap kanker ini. Nah, kita akan melanjutkan kembali pada narasumber kami yaitu Dr. Alfi. Ini dia. Dan sempat tadi terputus ya dokter, pertanyaan kita tentang pendeteksian dini yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dari dan juga keadaan dari negara masing-masing. Di Indonesia sendiri kita memiliki Sadari ya, periksa payudara sendiri. Kemudian dokter, kalau dari dunia kedokteran mungkin secara medis, apakah ada tindak lanjutnya untuk pendeteksian dini ini sendiri dok? Ya, jadi memang diharuskan. Jadi idealnya itu kalau kita sudah mendeteksi secara dini harus diikuti dengan treatment yang dini. Jangan sesudah Anda mendeteksi secara dini Anda membiarkan tanpa ada treatment selanjutnya. Ya sama saja kita membiarkan, kita sudah tahu bahwa di situ ada harimau dan kita biarkan sehingga dia akan memangsa yang lain. Ya, oleh karenanya kalau kita melihat kembali bahwa deteksi dini itu di usia muda itu sangat penting karena Anda melihat pergeseran nilai sekarang. Dulu kita melihat bahwa trennya akan mulai pada 40 tahun ke atas sampai 59 tahun. Tetapi sekarang saya sudah bekerja sama atau menghasilkan satu riset yang secara bersama-sama dengan negara tetangga, kita melihat bahwa tendensi atau kecenderungan kanker payudara di Indonesia itu jauh lebih muda dibandingkan dengan negara tetangga. Dan ini tentu sangat warning bagi kita bahwa kita tidak bisa lengah. Ya. Baik ya. Nah, ini kalau untuk berbicara tentang faktor itu sendiri nih dokter, kata dokter menunjukkan bahwa riset memang untuk 40 tahun ke atas, bahwa di negara kita pun di usia muda sudah terkena. Ini faktor-faktor seperti apa yang menyebabkan bahwa di usia muda di negara Indonesia juga terkena kanker payudara? Jadi kalau kita kembali melihat usia-usia yang semakin muda, tentu kita harus berpikir bahwa seseorang yang terkena kanker payudara atau kanker apa saja pada usia muda itu harus kita pikirkan adanya faktor genetik. Dan khusus untuk kanker payudara ini kita hubungkan bahwa 5-10% dari seluruh kasus kanker payudara itu berkaitan dengan genetik, mutasi daripada gen. Ya, jadi kita tidak berpatokan lagi bahwa tidak melakukan apa-apa sebelum 40 tahun. Ya, walaupun deteksi dini itu kita advocate, kita mengarahkan orang-orang bahwa ketika Anda mencapai usia 40 tahun, maka sebaiknya Anda mulai melakukan screening. Dan screening yang dianjurkan adalah melakukan mamografi. Berarti mulailah ya dari sejak sedini mungkin ya dok ya untuk mendapatkan deteksi yang semakin baik dan mengetahui bahwa ini memang sangat-sangat berbahaya untuk diri Anda tentunya ya Bunda. Nah mungkin dokter langsung saja kita lanjutkan. Di Indonesia kita mengenal yaitu adalah Sadari, periksa payudara Anda sendiri gitu ya dok ya. Berarti kan ada ciri-ciri nih dok yang mungkin bisa diketahui secara dini dari para ayah bunda yang mungkin melakukan Sadari itu di rumahnya. Apa sih dok sebenarnya ciri-cirinya? Seperti bentuk benjolannya seperti apa begitu dok? Iya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kanker payudara ini itu tidak spesifik, ya. Dan kita tahu bahwa jenis kanker payudara juga bermacam-macam, sangat banyak. Hampir kalau kita melihat secara klasifikasi yang dikeluarkan oleh WHO itu sudah hampir 20 jenis. Ya, jadi tiap jenis itu mempunyai behavior, mempunyai presentasi sendiri-sendiri. Ya, ada yang tidak disertai dengan benjolan sama sekali. Ya, salah satunya kita kenal sebagai tipe inflamasi atau tipe peradangan. Yang kalau kita raba kulitnya memang menebal, mengeras, tetapi kalau Anda mencari benjolan, sangat kecil kemungkinan Anda bisa mendapatkan benjolan itu. Karena memang saat kanker itu berada pada jaringan di bawah kulit. Dimana di situ banyak saluran-saluran lympha dan di situ dia menyusut, sehingga sangat susah untuk mendapatkan tumor itu. Jadi bagaimana kanker payudara itu gejalanya ya itu tergantung jenisnya. Kemudian ada juga yang menyarankan bahwa kalau kita memeriksa payudara sendiri tidak hanya memeriksa benjolan, tetapi lihat posisi puting, kulitnya bagaimana, ada tidaknya penarikan. Kemudian lihat juga kadang-kadang di kulit payudara itu seperti kulit jeruk, ya, yang seperti ada bintil-bintil akar itu. Dan itu kita sebut dengan pedorans. Kalau itu ada, mungkin itu merupakan tanda awal dari suatu kanker payudara. Jadi tidak ada tanda yang spesifik. Dan jangan pernah mengidentikan bahwa kalau tidak ada benjolan berarti kita harus puas bahwa kita dijamin tidak punya kanker payudara. Dan jangan pernah salah mengerti bahwa tidak adanya benjolan ini berarti kita tidak punya sesuatu di payudara kita.
Jangan pernah menganggap bahwa adanya benjolan yang tidak disertai rasa nyeri artinya itu aman. Mungkin saja suatu kanker payudara, karena 98% kanker payudara itu tidak disertai dengan rasa sakit. Baik, jadi belum tentu ya dokter Iya. ya, kalau tidak ada benjolan kita pun tidak terkena kanker payudara itu, jadi belum tentu. Tadi dokter menyebutkan bahwa ada jenisnya juga, seperti tadi tidak ada benjolan juga bisa, seperti kulit ya, seperti apa juga bisa. Memang ada beberapa jenis ya dok? Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tipe-tipe ini sudah hampir lebih 20 jenis. 20 jenis. Nah, tentunya dengan berbagai jenis ini dikaitkan nanti dengan treatmentnya juga. Oke, treatment. Jadi kalau ada kanker payudara tidak mesti semua kemoterapinya akan sama. Dan harus diingat bahwa tidak semua kanker payudara itu harus menjalani kemoterapi. Sedini mungkin Anda datang, mungkin Anda akan terjauh atau terhindar dari terhindar ya, kemo. dok ya? Iya. Jadi makanya kita selalu bilang jangan menunggu, jangan menunda sampai tumornya besar sekali. Karena selain ongkosnya akan jadi besar, treatmentnya juga akan menjadi lebih complicated. Iya. Dan semuanya disesuaikan ya dok ya dengan kebutuhan dari Iya. si penyakit jenisnya Iya. masing-masing. Dokter bisa dikatakan tadi ada kurang lebih 20 jenis ya untuk kanker payudara yang memang sudah ada saat ini. Iya. Tapi untuk di Indonesia sendiri nih dok, yang paling banyak Terjadi, dihidap dari kanker payudara ini jenis yang mana nih dok? Ya, jadi di Indonesia kalau kita bicara tentang jenisnya, ya itu kita bagi dua. Sel kankernya itu berasal langsung dari kelenjar susunya, atau sel kanker itu berasal dari saluran susu. Jadi ductal and lobular. Ya, hanya saja dari keduanya ini kita bagi lagi. Ada yang sudah menembus lapisan yang terluar atau lapisan yang terbawah, ada yang masih bercokol di dalam, namanya in situ. Nah, di Indonesia kita banyak bermain dengan lobular karsinoma dan ductal karsinoma. Tetapi berapa banyak yang hanya terbatas pada lingkup sel itu dan yang sudah keluar, itu saya belum memegang datanya. Karena itu kita harus menanyakan langsung dari Cancer Registry Indonesia yang saya kira mereka punya data yang cukup akurat. Oke. Ya, berarti benar-benar sangat-sangat mengerikan sekali ya dok ya untuk kanker payudara saat ini, karena memang ternyata menyerang segala usia dengan hal-hal yang memang tidak dapat dideteksi dengan mudahnya gitu ya dok ya. Bukan cuma segala usia, ya tidak memandang gender. Iya. Laki-laki perempuan akan diserang. Oh, jadi saat ini pun laki-laki sudah banyak kan? Iya, walaupun insidensinya kurang dari 1%. Oke, Baik. tapi ada Tapi kemungkinan ada, untuk iya. itu terjadi. Dokter, baik kita akan sedikit kembali dengan faktornya itu sendiri. Tadi dokter katakan bahwa faktornya begitu besar adalah dari faktor genetika. Namun kan kita ketahui sendiri bahwa saat ini semakin banyak dan semakin mudah, usia muda maka semakin mudah, seperti itu dokter katakan ya. Berarti apakah ada pengaruh dari gaya hidup dan pola hidup masyarakat saat ini dok? Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin mengoreksi sedikit bahwa hanya 5-10% itu dikaitkan dengan genetik. Genetik, oke. 90-95% itu sporadik. Yang dimaksud sporadik adalah mungkin diduga berkaitan dengan makanan, Oke, makanan, gaya ya. hidup, ya lifestyle, merokok, alkohol, kegemukan sesudah menopause, diabetes, polusi, stres. Oke. Jadi terlalu banyak faktor. Dan Komplikasi berapa jadinya banyak, ya. berapa persen tiap item ini menyebabkan atau menimbulkan suatu kanker payudara? Tidak ada yang tahu. Oke, baik dokter, kita potong sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan kanker payudara ini sendiri. Dan untuk ayah bunda jangan kemana-mana karena banyak sekali informasi yang akan kita berikan. Tetap bersama kami di Keluarga Sehat, Spacetoon TV.